pada 24 Desember 2024, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar konferensi pers yang mengejutkan publik. Dalam acara tersebut, KPK secara resmi menetapkan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristianto sebagai tersangka dalam kasus suap yang melibatkan Harun Masiku, buronan yang selama ini menjadi teka-teki besar di Indonesia. Penetapan ini menambah panjang daftar kader PDIP yang terjerat kasus korupsi, sekaligus mencerminkan peningkatan tren kasus korupsi di tanah air yang semakin memprihatinkan. Di balik kasus ini, sorotan tak hanya tertuju pada Hasto, tetapi juga pada sederet kader PDIP lainnya yang sebelumnya terlibat skandal serupa. Nama Hasto Kristianto kini menjadi topik hangat. Sebagai Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto merupakan tokoh penting dalam partai berlambang banteng ini. Lahir di Yogyakarta pada 7 Juli 1966, ia telah meniti karir politiknya melalui berbagai posisi strategis di PDIP, menjadikannya salah satu aktor utama dalam pengambilan keputusan partai. Namun kiprah politik Hasto kini tercoreng setelah KPK mengungkap bukti keterlibatannya dalam kasus suap yang melibatkan Harun Masiku. Bukti-bukti tersebut mencakup rekaman komunikasi, dokumen transaksi keuangan, serta aliran dana yang mengindikasikan peran Hasto sebagai fasilitator dalam proses suap tersebut. Menurut KPK, modus operandi yang digunakan melibatkan pemberian uang kepada pejabat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan, serta pihak lainnya seperti Agustinus Tio. Tujuannya adalah memuluskan pergantian antar waktu PAW anggota legislatif demi meloloskan Harun Masiku sebagai anggota DPR terpilih dari Dapil 1 Sumatera Selatan. Dana suap tersebut yang diduga disalurkan melalui perantara diberikan kepada pihak-pihak berwenang untuk mempercepat dan memastikan keberhasilan proses PAW. Hasto dalam kasus ini diduga berperan sebagai pengatur utama jalannya skema suap ini. Meski Hasto telah resmi menjadi tersangka, hingga saat ini KPK belum merilis angka pasti mengenai kerugian negara yang diakibatkan oleh tindakan korupsi tersebut. Namun yang jelas, kasus seperti ini memberikan dampak buruk terhadap integritas proses politik serta meruntuhkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan. Jika terbukti bersalah, Hasto Kristianto terancam hukuman pidana sesuai dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang berlaku di Indonesia. Hukuman ini dapat mencakup pidana penjara, denda, hingga kewajiban mengembalikan kerugian negara. Selain Hasto Kristianto, kader PDIP lain yang pernah tersandung kasus korupsi adalah Juliari Batubara. Nama ini tentu tidak asing, terutama mengingat posisinya sebagai Menteri Sosial Republik Indonesia dalam Kabinet Indonesia Maju. Lahir pada 22 Juli 1972, Juliari sempat menjadi salah satu politisi berpengaruh di PDIP. Namun karirnya hancur setelah terjerat kasus korupsi dana bantuan sosial Bansos COVID-19 pada tahun 2020. Kasus korupsi yang melibatkan Juliari terungkap setelah pengakuan dari beberapa pejabat pembuat komitmen PPK di Kementerian Sosial. Berdasarkan pengakuan tersebut, Juliari diketahui menerima fee sebesar Rp10.000 dari setiap paket bansos senilai Rp300.000. Total aliran dana suap yang diterima Juliari mencapai angka fantastis, yaitu Rp32,482 miliar. Modus korupsi ini dilakukan dengan cara mengatur pengadaan bansos melalui vendor yang telah ditunjuk sebelumnya. Pada tahap pertama terkumpul Rp12 miliar, di mana Rp8,2 miliar disalurkan langsung kepada Juliari melalui perantara. Sedangkan pada tahap kedua jumlah suap mencapai Rp8,8 miliar. Praktik ini berlangsung dari Oktober hingga Desember 2020 di saat masyarakat sedang sangat membutuhkan bantuan akibat dampak berat pandemi. Akibat ulahnya kerugian negara dalam kasus ini tidak hanya berupa kerugian finansial yang mencapai puluhan miliar rupiah, tetapi juga menimbulkan dampak besar terhadap kepercayaan publik pada pemerintah, terutama dalam pengelolaan dana sosial. Pada 23 Agustus 2021, Juliari Batubara divonis 12 tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Selain hukuman penjara, ia juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp500 juta dan uang pengganti sebesar Rp14,5 miliar yang telah ia lunasi dalam 3 tahap. Sebagai tambahan, hakim mencabut hak politik Juliari untuk dipilih dalam jabatan publik selama 4 tahun setelah masa hukumannya selesai. Namun meskipun vonis ini terbilang berat, banyak pihak menilai hukuman tersebut masih terlalu ringan. Salah satu alasannya adalah adanya pertimbangan yang dibuat hakim, yakni tekanan sosial dan hinaan dari masyarakat terhadap Juliari selama proses hukum berlangsung. Pertimbangan ini dianggap kurang relevan dalam penentuan hukuman untuk kasus sebesar ini.
Kasus yang mengguncang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini bermula dari nama Harun Masiku. Upaya suap yang dilakukan Harun untuk mengubah keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR RI menjadi titik awal masalah yang berlanjut hingga melibatkan sejumlah petinggi partai. Harun yang didukung PDIP untuk menggantikan Nasaruddin Kemas yang meninggal dunia mencoba menyuap ex-komisioner KPU Wahyu Setiawan dengan bantuan perantara Saiful Bahri dan Agustiani Tio Frideline. Dana suap sebesar 600 juta rupiah diduga berasal dari koordinasi internal partai, termasuk komunikasi yang melibatkan Harun dan Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini resmi ditetapkan sebagai tersangka. Modus operandi terungkap melalui persidangan di mana Wahyu Setiawan meminta 1 miliar rupiah untuk memastikan Harun lolos sebagai anggota DPR. Namun dana tersebut belum sempat sepenuhnya didistribusikan sebelum Wahyu tertangkap dalam operasi tangkap tangan OTT KPK pada Januari 2020. Hingga kini Harun Masiku telah menjadi buronan selama hampir 5 tahun. KPK terus berupaya mengejar Harun dengan menerbitkan kembali status daftar pencarian orang DPO-nya. Kasus ini menjadi salah satu bab paling kelam dalam sejarah korupsi politik di Indonesia, mencerminkan lemahnya integritas dalam proses politik yang seharusnya berjalan transparan. Kader PDIP lainnya yang turut mencoreng nama partai adalah Andreaw Misanta pribadi. Mantan calon legislatif caleg PDIP ini terjerat kasus korupsi yang melibatkan ekspor benih lobster di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di bawah pimpinan Endi Prabowo. Sebagai mantan staf ahli KKP, Andreaw memainkan peran penting dalam skema ilegal ekspor benih lobster. Kasus ini menjadi pukulan lain bagi PDIP karena mempertegas tren kader partai yang terlibat dalam praktik korupsi. Atas tindakannya, Andreaw dijatuhi hukuman pidana berupa 4 tahun dan 6 bulan penjara, serta denda sebesar 300 juta rupiah dengan subsidiar hukuman 6 bulan. Vonis ini menambah daftar panjang kader PDIP yang tersandung kasus korupsi, sekaligus semakin memperburuk citra partai di mata publik. Kader PDIP lainnya yang juga pernah terjerat kasus korupsi adalah Sri Hartini, yang sekaligus mantan Bupati Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Sri Hartini ditetapkan sebagai tersangka dan divonis 11 tahun penjara atas keterlibatannya dalam kasus jual beli jabatan dalam tubuh pemerintahan Kabupaten Klaten. Akibat aksinya, Sri Hartini bukan saja mencoreng nama baik partai yang telah membesarkannya, tetapi juga menurunkan kepercayaan publik terhadap integritas pejabat pemerintah yang ada di Kabupaten Klaten. Di tengah deretan kasus yang mencoreng nama PDIP, penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK merupakan tamparan terbesar bagi PDIP selama ini. Pasalnya dalam posisi sebagai oposisi pemerintahan, kekuatan PDIP semakin melemah. Di sisa-sisa kekuatan yang ada, Hasto merespon penetapan dirinya sebagai tersangka kasus Harun Masiku dengan serangkaian ancaman balik terhadap pemerintah dan elit politik. Menurut keterangan juru bicara PDIP, Guntur Romli, Hasto mengungkapkan bahwa ia akan mempublikasikan bukti berupa video dan informasi mengenai skandal besar yang melibatkan petinggi negara dan elit politik. Pengungkapan ini semata-mata Hasto lakukan demi melawan tuduhan hukum terhadap dirinya dalam kasus Harun Masiku. Di sisi lain, semakin terbukanya kasus Harun Masiku serta ditetapkannya Hasto Kristianto sebagai tersangka, membuat posisi Megawati juga semakin tersudut. Dalam perkembangan kasus ini, bukan jadi tidak mungkin bahwa di masa yang akan datang, Megawati sebagai ketua umum partai sekaligus salah satu orang terdekat Hasto berpotensi untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus ini. Tapi yang pasti penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka memperburuk citra PDIP, menurunkan elektabilitas dan memicu potensi konflik internal partai itu. Kepercayaan publik terhadap integritas partai pun merosot dan menempatkan PDIP dalam posisi sulit menjelang pemilu yang akan datang. Kasus ini menjadi pelajaran penting bagi PDIP tentang perlunya transparansi dan reformasi internal partai. Selain itu, untuk menjaga kepercayaan publik, partai politik harus memastikan integritas kadernya dan memperkuat pengawasan dalam mencegah korupsi di kalangan anggota partai. Kedepan, ancaman PDIP untuk mempublikasikan bukti skandal elit negara menjadi ujian besar. Jika bukti tersebut nyata, hal ini bisa mengubah peta politik Indonesia yang saat ini dikuasai oleh Prabowo. Namun jika ancaman ini ternyata hanya gertak belaka, kredibilitas partai banteng ini dapat dipastikan akan semakin runtuh secara perlahan.
Oleh karena itu, PDIP harus memilih langkah bijak untuk menyelamatkan masa depan partai mereka.